besarnya, tapi untuk landing phase-nya bisa diamankan lah buat si Koko Esports. Ya, mereka punya hero-hero yang sangat kuat untuk berada di area laning, tapi kalau War perlu diingat lagi kayak dari OP Sportainment, mereka punya komposisi hero yang lebih stabil dan lebih kayak mereka segala sisi bisa playstyle-nya berbeda-beda, tapi tidak dengan tim Koko Esports. Sangat unik, mereka akan mengandalkan Lancelot, jadi perlindungan maksimal di area mid lane gak boleh untuk dilepaskan Koko Esports, sementara OP. Mereka udah tahu berarti nih, snowball dari Roger, gangguin Lancelotnya, Koko Esports akan semakin kewalahan. Masuk ke area tengah, berhadapan satu dengan yang lain. Kyle, bad impact-nya di pop-up terus menerus membuat Onmawe tersiksa di area mid lane-nya. Ya, dan top lane-nya ini stalemate ya, di atas seru tuh lihat Naga lawan Povius. Bottom lane-nya juga oke sih, tapi range lawan melee bisa dimenangkan oleh range di Beatrix-nya ya, apalagi dengan Trainer mode. Ya harus posisi yang bagus, Ray-nya jangan sampai terlalu lama menahan. Padahal kita tahu dari Ruby dia ngambil license itu ya dari minion. Tapi kalau dia kelamaan deket-deket minion, wassalam, Beatrix-nya bakal bisa untuk ngecicil. Sementara di area tengah ngecicilnya Kyle juga lebih enak ya Om ya. Betul, lihat ini. Bad impact. Ya, kalian seger banget karena di sana ada banyak banget ya hero-hero melee semua yang bisa menjadi makanan untuk bad impact sendiri, dan mereka punya Erchan untuk memulai inisiasi nanti bagi Oki. Lihat Erchan-nya udah mulai jagain mid lane-nya tuh. Udah mulai coba nempelin mid lane-nya, udah mulai sadar kalau mid lane-nya ini adalah salah satu asuransinya mereka. Jadi kayak god lane-nya walaupun di geng segala macam is okay, no problem. Tapi lihat di arah top lane sana, Polisi masih struggle. Ozeanon udah level 4, Polisi nggak boleh sembarangan untuk mencoba melakukan tabrak gaming. On my way, standby on position dengan adanya Lolita untuk membuka bus saja. Di posisi selanjutnya, lihat dari Lancelot, Rini mencoba untuk mendapatkan satu buah jungle dan masih berhasil nampaknya. Rini dengan power pick kita bakal langsung lihat, saksikan sendiri apakah dia mampu untuk bisa membawa kemenangan dalam game kali ini. Ini masih sangat early, mereka berdua bermain sangat hati-hati. Nggak ada yang terlalu agresif, hanya saling menjaga satu sama lain. Sementara turtle pertama udah dibuka, menarik perhatiannya dan Ray di area bawah. Nggak bisa untuk kabur, flicker digunakan, tapi apa daya, damage masuk. Sementara di area mid lane, turtle berhasil diamankan oleh Koko Esports. Dan OP gagal untuk melakukan kontes. Alright, dan itu dia yang sangat menjadi salah satu problem sebelum draft ini ditutup. Range versus melee, semua tuh ada plus minus. Oke, dengan crowd control yang banyak dari Koko Esports, tapi untuk melakukan poking damage di early, wah mereka sulit banget berdemonstrasi juga, Opung. Ya, apalagi ini Beatrix ya yang memang sakit juga. Tapi OP menjadi salah satunya satu-satunya tim di MDL season kelima yang belum pernah merasakan kemenangan satu game pun. Dan mereka bisa dapetin loh di game yang sekarang, aku bilang. Draftnya kali ini mumpuni banget, nggak bisa dipungkiri dari awal. Sebelum gameplay, tapi kita nggak ngomongin gameplay ya, kita ngomongin by draft. Ini sangat mumpuni, mereka memiliki crowd control, burst damage, dan bahkan late game insurance mereka. Dan snowballing early damage mereka juga punya. Ya, paket komplit lah ya. Ya, sementara ini paket komplit, Bude. Bukan paket hemat, inkomplit banget dari OP. Masuk ke area tengah pun di sini tim Koko mereka fokus ke Rine yang berfarming dia udah dapat level 6, sama halnya dengan OZN1. Ini lagi kebut-kebutan farming dari kedua jungler, tapi Emma Vendor sudah dibuka, OZN1 muncul, tapi The Wave Dragon membalas inisiasi dari Koko Esports, tapi benar-benar membuka dua member sekaligus. Damage burst yang masuk ke area belakang dan OP Sportainment mereka kehilangan dua membernya, hanya ditukarkan dengan Ray. Oh my god, tapi satu hal, bukan Rine yang berhasil mendapatkannya. Rine hanya melakukan assist, walaupun Phantom execution yang pas on point dapetin dua. Tapi nampaknya kali ini Rine masih belum mendapatkan keuntungan di early game. Karena Lancelot kita tahu bakal fall off nantinya dan dia butuh maksimal dapetin point kill di early game, Bude Monster. Ya, tapi agak sedikit berbeda kayaknya ini Rinanya benar-benar make sure kalau aman semuanya baru dia masuk. Nggak bergerak terlalu agresif karena setup yang dia miliki juga dari Onmawe itu setup untuk war besar, Nominun Blast. Mungkin charge-nya bisa, tapi sasarannya juga jarang banget gitu kelihatan. Dari OP mereka bisa untuk memposisikan dirinya berhati-hati tanpa terlihat di minimap. Oke, berarti ini kalau boleh lihat item nanti setelah ini yang ditaruh untuk sebagai durability-nya ini ke arah Poisi atau Ray? Aku pengen lihat, penasaran. Oke, Erchan depan sana, Wave Dragon-nya tercancel ke posisi yang salah. Pergerakan yang bagus dari On My Way, charge-nya di saat yang tepat. Karena Erchan tidak langsung melakukan kick yang kedua, Wave Dragon-nya ditahan dulu, tapi itu adalah kesempatan untuk seorang On My Way nampaknya untuk melakukan charge-nya, Opung. Iya, dan bakal di sini Ringnya bener-bener dia udah crossing, dapetin juga buff milik dari OP.
Oke, nampaknya Rim coba untuk membantu pergerakan On My Way yang dia tahu On My Way ini agak sedikit kesulitan untuk bertahan, dan ini data statistiknya, Oppo, silakan. Oke, ada Ray dan juga Fazzy yang memang mungkin seperti yang Oci bahas tadi ya, Fazzy yang pindah dari XP menuju ke Gold ini masih butuh waktu juga untuk beradaptasi dengan role-nya dia. Tapi dari kedua pemain ini nggak terlalu jauh. Oke, tapi ternyata solo kill dilakukan. Ercan flicker ke arah belakang. Rini menunjukkan taringnya. Bude Monster, ini kutunjukkan untukmu kalau kata Rini. Makin galak. Maju ke area depan. Tusuk-tusuk ke area belakang. On My Way. Ngezoningan semua member dari tim Opi tapi masuk ke area depan. Terus dibuka menuju ke area samping kanan. Dan terus-menerus mengejar. Kalinya juga hilang. Dan begitu galak Fazzy tertinggal di area belakang seorang diri. Crusher memang tertrigger dari David Force-nya. Dan hanya Ray yang tumbang. Kali ini malah Crusher yang tertinggal juga. Dan OP Esportainment hilang dari area mid lane. Rini hampir saja terpikat oleh seorang Ozzy Enon, sang serigala berbulu domba. Mencoba untuk mengecek apakah jungle yang bakal dicuri. Tapi nampaknya Rini sadar diri. Memilih untuk mundur, tapi lihat. Rini menunjukkan power PK Poisi bakal coba The Wave Dragon dilakukan. Dan ternyata terlalu lambat. Sedikit terlambat Ercan menggunakan satu Wave Dragon yang membuat Poisi berhasil untuk loncat ke arah depan. Wow, apakah ini saatnya Rini bersinar? Kayaknya iya, karena udah mulai berani masuk ke area laningnya, nge-push sendirian. Kalau tadi dia main itu jungle terus. Ketika bergerak pun harus menunggu temannya. Mulai percaya diri dari Koko Esports dengan item yang dia miliki. Network pun sudah berada di tangan Koko Esports. Iya, dan satu lagi di sini di game yang kedua juga sama seperti game yang pertama. Junglernya ketinggalan level lagi buat Ozzy and One. Tapi kalau sekarang wajar. Baru Karena ngedapetin kill. 021 ya kan Jakarta nomor telepon. Yang satu lagi ya kan 303. Kalau tadi Ozzy and One ngelit dengan 20 berapa, sedangkan yang si Rine 021 juga kalau nggak salah Rine. Jadi perbandingannya kalau ini wajar karena leading kill yang diamankan dengan farming pattern ditambah turtle. Oh, turtle-nya dapat lagi. Tapi kalau sebelumnya kan turtle-nya Rine 3 kali juga. taruh 3 kali tapi poin killnya, tapi lihat di depan sana lah Solot masih mau lebih. Crusher depan mencoba untuk memberikan damage dan bahkan lihat di TB turretnya Rine, what are you doing? Gak dapetin point kill. Dan Ozzy Herman melihat ada chance kecil dan langsung dan flash. Dapat 3 out point. Ercan, Ozzy Herman, tapi ternyata Pace yang menjadi korban kali ini Monster. Opi kehilangan 3 membernya, nggak bisa untuk melakukan defense, tapi Phantom Execution juga dibuka, nggak kena kepada Ercan. Mereka hanya berpuas diri untuk mengamankan 1 turret saja, dan dari highlightnya sendiri nih Om. Ya, sebagaimana Rine ya, dia bekerja di belakang untuk bisa memulangkan Crusher. Sampai dengan bantuan-bantuan semuanya masuk. Tapi yang dapetin poin killnya adalah Vel. Tapi lihat, itu adalah nomor 16 yang sangat pas sekali. Karena hit langsung ke 3 member dari OP. Ya, 3 member. Dan setelah itu membuat mereka semakin mudah untuk masuk ke area jungle dari tim OP. Ditahan. Di depan buffnya pinter banget. Ditahan, gak dicuri langsung ya kan, gak jadi. Mantan player 2 role. Roamer dan God Laner. Udah pernah diginiin, saya giniin balik gitu ya. Iya, kayaknya dia tahu rasanya di zona. Ya, berasa kayak, gue tahu nih lo mau nyerang purple lu kan, pengen coba curi kan, nah gue di depan nih, mukanya payung dikit. Oh tidak boleh. Dan timing yang pas sekarang membuat Koko Esports punya momentum yang sangat besar. Maju ke area depan dengan adanya 1 turret yang dihancurkan. Koko terbebas, sudah lebih luas lagi mapnya, berbeda dengan OP. Yang kayak mereka menang dari game yang pertama, mereka bisa ngenyetir early sampai mid game. Sekarang giliran Koko yang melakukan hal itu. Iya, ini udah mulai kebalik juga, dan kita tahu bagaimana dengan adanya Roger ini harus bisa snowball dari early. Dapetin kesempatan, buka chance, buka zone untuk teman-teman yang lain agar bisa melakukan farmingan. Tapi sekarang Ozzy N1, dia yang lagi dalam kondisi under juga. Sementara Kyle butuh waktu untuk bisa aktif. Fazzy butuh item untuk bisa lebih sakit lagi itemnya. Dan ini berarti dari Koko, mereka akan bebas untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Oke, Lord seperti biasa yang membuka lagi-lagi dari Koko Esports. Mereka mau under, mau lagi ngelit, urusan belakang. Coba Lord dulu, tapi ternyata di sana OP Esports berhasil menculik 1 keberadaan berbanding terbalik dari game pertama, di mana 4 turret di tangan dari Koko Esports. Ya, mungkin karena Koko sadar betul kekuatan hero mereka adalah sampai mid game aja. Kalau sampai ke late game itu akan membuat mereka fall off. Dan kalau ngebikin OP happy di late game, ya ini akan menyulitkan Koko sendiri. Sedangkan OP, mereka tinggal bertahan aja sebenarnya kan. Mereka punya Kyle, dia ada
damage yang konstan terus-terusan dan nambah unlimited sampai game berakhir. Iya. Sama kayak kita, Apa unlimited. tuh? Mobile Legends everyday. Yes! Dari Senin sampai Minggu, Minggu sampai Senin lagi, kita tetap Mobile Legends. Senin sampai Kamis kita ada MDL. Dan di Jumat, Sabtu, Minggu kita ada MPL. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk saksikan kepintaran Om Wawa dan kecantikan Budi Monster setiap Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Tuh, scan barcode-nya untuk jadwal yang akan kalian tonton. Yes, jangan lupa juga buat kalian semua nobar bareng orang-orang tersayang kalian. Tapi World Party setelah dibuka sebelumnya Bude. Poisi ke arah belakang masih stand masih menjadi pilihan seperti yang diduga-duga Flicker. Dilakukan oleh tim Mobi Sport, tapi ternyata Poisi tidak di kick. Masih tercancel karena yang salah. Ken and again. Ersan, what are you doing? 16 hari dikeluarkan. Masih berangkat satu poin sama, tapi Rine mereka sadar diri. Fokus menuju ke arah belakang. Tapi Rine nggak mau coba untuk dapetin poin kill. Dia memilih kalau objektif. Turret di arah top. Gak bisa masuk lebih dalam. Karena kalau bisa masuk ditangkap Crusher, what are you doing? Mencoba maksa ke arah Ray, mencoba dibalikan keadaan, Crusher ditumbangkan, mereka bisa kehilangan turret di top lane. Tapi tidak, untungnya member dari OP juga udah pada respawn. Ini masih menit yang ke-11, jadi respawn time belum terlalu lama. Mereka bisa bertahan untuk melawan defense di area top lane-nya. Satu inhibitor tersisa. Bisakah OP nge-drag game ini lebih lama lagi, Om? Ya, sini bakal susah. Kalau bicara bisa aja. Tapi kalau memang dari tim fight-nya ya seperti tadi terus-terusan, gue rasa Koko Esports yang bakal dapetin game yang kedua. Karena lihat bagaimana dari Poisi-nya yang bisa ngebuka dengan bebas, real world manipulation dari Val juga yang bisa dapetin menjebak pemain-pemain dari OP. Ya udah, kalian semua stay di dalam sana, ada efek slow. Gila, inisiatornya lihat lagi-lagi dibuka oleh seorang Val. 16 ke arah belakang, Poisi dilakukan Sonic Outer bahkan Nerjat menjadi korban tunggal ini. What are you doing? Dia ketika melihat ada tanda di arah atasnya, itu tandanya untuk peringatan. Tenot, ada Popheus. Nenot. Nggak, dia juga nggak punya purple buff sih, jadi bakal balik mundur lagi. Oh, itu kan. Akhirnya kita lihat, ternyata aku kira salah satu playernya itu ada yang ditaruh ke arah damage. Tapi ternyata set lane-nya mereka benar-benar hybrid dua-duanya. Cuma kalau aku lihat, di Ruby-nya lebih ke arah sustain. Ruby tanker nih. Tapi punya damage, makanya dia pakai Huskclaw. Huskclaw pakai Festival of Blood, sustain-nya lebih tinggi. Cuma kalau Poisi lebih ke arah hybrid untuk lebih sustain juga. Ada War Axe juga sih dia. Jadi ada trigger pasif ya. Betul, ada cooldown-nya juga. Dan ini akan menjadi makanan buat Koko. Sekali lagi buat Lord yang kedua. Mereka benar-benar pegang kendali sih. Dan mereka nggak bakal ngendorin. Mengingat lawan mereka pasti ada Kyle. Ada Cecilian di sana. Jangan sampai kendor, jangan sampai kecolongan. Gamenya bisa ke-drag 20 menit. Kalau ke-drag 20 menit, Waduh, Wassalam, Koko. bisa kembali lagi gitu loh. ya back and forth mungkin terjadi. Jadi untuk pendukung OP dan juga Koko Esports, saat lagi kita akan melihat peperangan yang besar karena Lord akan memancing hal itu di area tengah. OP berusaha untuk menahan Lord yang masuk, tapi Real Manipulation di pop up, maju ke area depan. Black Dragon Bomb kalau di belakang. Posisinya tertinggal terlebih dahulu, tapi two wave dragon juga sudah di pop up. Cluster, tumbang, dan base dari OP Esports Statement pun langsung hilang. Walaupun tidak wipe out, tapi Koko Esports bermain objektif. Bude Monster. Permainan Rine dengan Lancelotnya. Yuk lagi yuk. Udah selesai. Ayo di band maksudnya. Udah gitu. selesai. Wah, dia kenapa serak-serak kayak suaranya Syahrini. Oke. Rine lihat tuh, ini dicubit. Oh, Ini jangan dong jago. Nanti tidak jago. bisa sangseng lagi. Oke. Dan bahkan itu dia opung yang aku bilang. Rine